أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah, akdun nikah adalah suci. Akdun nikah itu sakral. Akdun nikah itu sangat membutuhkan banyak tangan untuk menadah kepada Allah Azza wa Jalla dalam munajat agar pernikahannya penuh berkah, penuh rahmat. Tentunya keluarga yang dibina oleh yang berijab qabul akdun nikah, sakinah, mawaddah, warahmah. Pertanyaan yang akan kita cari tahu dan kita bersama-sama akan mengetahui jawabannya adalah tentang akdun nikah. Begini kira-kira pertanyaan yang disampaikan di ruang inbox Facebook saya. Pak Ustadz, mohon penjelasan akdun nikah di dalam masjid. Akdun nikah yang diselenggarakan di dalam masjid itu ada tuntunannya atau sekedar tren gaya-gayaan saja. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini penting untuk kita pahami bersama-sama agar kita bersama-sama tidak salah dalam menilai sesuatu. Jangan-jangan itu ada tuntunannya namun kita sangka, bahkan mungkin kita tuduh itu tren saja. Atau jangan-jangan itu memang tren, tapi kita sangka sebagai sesuatu yang ada tuntunannya dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait dengan akdun nikah yang diselenggarakan di masjid, jumhurul ulama menyebutkan itu memang ada tuntunannya. Saya ulangi lagi, akdun nikah yang digelar di dalam masjid, di dalam tempat yang suci dan sakral itu ada tuntunannya. Para ulama menyebutkan satu riwayat sahih Imam At-Tirmidzi, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan sabda mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'linun nikah, umumkanlah pernikahan itu, i'lan, umumkanlah pernikahan itu, waj'aluhu fil masajid, dan jadikanlah akdun nikahnya di dalam masjid, wadribu alaihi biddufuf, dan dalam pelaksanaan akdun nikah itu tabuhlah kendang, tabuhlah rebana. Hadis ini menjelaskan 3 hal yang terkait dengan pernikahan. Pertama, pernikahan itu mestinya digelar terbuka, diumumkan, diberitahukan kepada banyak orang. Yang kedua, gelaran teristimewanya adalah di dalam masjid. Lalu untuk meramaikan, menunjukkan kegembiraan dan kebahagiaan itu, untuk mensyiarkan syariat Allah berupa akdun nikah, lalu kemudian ditabuh rebana. Ya. Nah, fokus kita adalah pada poin kedua, waj'aluhu fil masajid. Tujuannya apa? Akdun nikah itu yang terbaik adalah di dalam masjid. Setidaknya 2 hal. Yang pertama adalah masjid itu mudah diakses oleh siapapun, sehingga akan terjadi syiar yang luar biasa, meramaikan masjid, memakmurkan masjid, dan juga syiar nikah yang menjadi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ dapat. Yang kedua adalah tentunya guyuran berkah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Bukan hanya itu, tentunya keunggulan akdun nikah di masjid itu juga banyak
tangan-tangan yang menadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, bukan hanya makhluk-makhluk di alam nyata tapi makhluk-makhluk di alam gaib, yaitu malaikat yang tinggal, malaikat yang menghuni masjid, semua turut mendoakan. Dan ini tidak didapat kalau ijab kabul digelar di rumah. Tempatnya mesti suci. Orang ke masjid mesti niatnya juga bersih, niatnya pasti baik. Sehingga kesakralan masjid di sini benar-benar terasa. Malaikat pun turut mendoakan. Maka memang ada tuntunannya, ada sunnahnya. Bukan sekedar tren, bukan sekedar gaya-gayaan. Ya, diharapkan besar adalah yang menikah kemudian terus ingat dengan sholat yang menjadi tiang agama. Menjadi sholat yang merupakan mengingat sholat yang notabene rukun Islam kedua. Ingat sholat karena dilaksanakan di masjid, karena nanti menghadap Allah yang pertama kali dihisab adalah sholat. Maka bagi kita yang mau menggelar akad nikah putra-putri kita, atau kita jenengan yang mau nikah, mau menggelar akad nikah itu di masjid, luruskan niat. Tidak ada kugelar akad nikah ini di masjid kecuali untuk meraih keberkahan sebanyak-banyaknya. Dan ini adalah tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian akan lurus. Bukan sekedar kemudian menjadi tren akad nikahnya di masjid sementara Jumatan aja ndak. Jangan sampai seperti itu. Kalau tiang agama saja yang sedemikian besar adalah sholat, apalagi tiang keluarga kita, sakinah mawaddah warahmah, tentunya juga sholat. Namun penting untuk kita pahami, karena masjid itu tempat suci, karena masjid itu tempat yang sakral, jangan sampai kesucian dan kesakralan masjid itu rusak gara-gara gelaran akad nikah. Itulah mengapa ulama menjabarkan setidaknya ada 4 hal yang perlu dicatat kalau ada gelaran akad nikah di masjid. Yang pertama, pastikan yang hadir di masjid adalah semua muslim dan muslimah. Non-muslim sebaiknya diajak bicara, non-muslim sebaiknya tidak diperkenankan. Sebaiknya tidak diperkenankan. Mohon maaf, sampaikan dengan baik, dengan santun, insya Allah. Beliau-beliau, mereka-mereka yang non-muslim akan mengerti. Karena ini adalah tempat sakral bagi umat Islam. Yang kedua, pastikan menutup aurat semua dengan sempurna. Baik laki atau perempuan. Yang ketiga, jangan sampai ada wanita haid masuk ke dalam masjid. Karena Nabi SAW menyatakan, la uhillu, saya tidak menghalalkan masjid itu li haid, untuk dimasuki, duduk di situ wanita yang sedang haid. Yang keempat, jangan sampai terjadi campur aduk ikhtilat antara laki dan perempuan semrawut begitu. Ya dikasih sekat lah. Laki-lakinya di depan, di dekat meja akad nikah, sementara yang perempuan di belakang. Itu jauh lebih utama. Akan lebih mudah gelaran akad nikah itu kalau yang hadir ke masjid untuk mengikuti gelaran akad nikah hanya kaum laki-laki. Hanya kaum laki-laki. Sehingga kemudian cuma satu saja yang penting semuanya muslim, selesai. Karena campur baur tidak ada perempuan. Yang haid juga tidak ada. Nutup aurat pasti, karena yang biasanya kurang sempurna menutup aurat adalah kaum perempuan. Dan memang mestinya hajatan atau gelaran akad nikah itu memang semuanya dihadiri oleh kaum laki-laki saja, itu sudah sangat-sangat cukup. Kaum wanita terlibat di akad nikah itu minim sekali. Bahkan manten perempuannya pun ya sebaiknya tidak hadir di akad nikah karena tidak menjadi syarat yang mutlak dalam ijab qabul. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.